Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Devita dengan NIM 1872350025. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sosial media yang diampu oleh Bapak Roma Iskandar MM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Sebelumnya, di sini saya akan membahas 4 poin tentang perubahan sosial. Yang pertama, apa itu perubahan sosial? Yang kedua, bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Yang ketiga, apa penyebab perubahan sosial? Dan yang keempat, bagaimana dampak perubahan sosial? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial merujuk pada pergeseran dengan norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, perubahan demografi, perubahan ekonomi, dan perubahan politik. Perubahan sosial dapat mengambil banyak bentuk termasuk pergeseran dalam struktur keluarga, pergeseran dalam peran gender, dan pergeseran dalam cara orang berpakaian dalam berperilaku. Lalu, yang kedua yaitu bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial. Perubahan sosial dapat mengambil banyak bentuk, yaitu yang pertama, perubahan dalam norma-norma sosial. Ini bisa melibatkan pergeseran dalam apa yang dianggap benar atau salah, adil atau tidak adil, dan baik atau buruk dalam masyarakat. Sebagai contoh, pergeseran dalam norma-norma sosial mengenai pernikahan antara orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama telah terjadi di banyak bagian dunia selama beberapa dekade terakhir. Yang kedua, perubahan dalam struktur sosial. Ini bisa melibatkan pergeseran dalam masyarakat terorganisir, termasuk pergeseran dalam peran dan tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan pemerintah. Sebagai contoh, pergeseran dalam struktur sosial mengenai peran wanita di tempat kerja telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, dengan lebih banyak wanita yang memasuki pekerjaan yang tradisionalnya dipegang oleh pria. Yang ketiga, perubahan dalam nilai-nilai sosial. Ini bisa melibatkan pergeseran dalam apa yang dipenting dan bermakna dalam masyarakat. Sebagai contoh, pergeseran dalam nilai-nilai sosial mengenai lingkungan telah terjadi di banyak bagian dunia selama beberapa dekade terakhir, dengan lebih banyak orang yang menganggap perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Dan yang keempat, perubahan dalam praktik-praktik sosial. Ini bisa melibatkan pergeseran dalam cara orang berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, pergeseran dalam praktik-praktik sosial mengenai cara orang berkomunikasi telah terjadi dengan adopsi media sosial dan teknologi lainnya. Dan di sini, contoh perubahan sosial yaitu yang pertama, perubahan dalam norma-norma sosial mengenai pernikahan antara orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dan yang kedua, perubahan dalam struktur sosial mengenai peran wanita di tempat kerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam nilai-nilai sosial mengenai lingkungan. Dan yang keempat, perubahan dalam praktik-praktik sosial mengenai cara orang berkomunikasi. Dan yang kelima, perubahan dalam struktur sosial mengenai peran pemerintah dalam masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan dalam praktik-praktik sosial mengenai cara orang berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Lalu yang ketiga, yaitu apa penyebab perubahan sosial? Perubahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, teknologi. Teknologi baru dapat memicu perubahan sosial dengan mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain, melakukan pekerjaan, dan mengakses informasi. Yang kedua, perdemografi. Perubahan dalam ukuran dan komposisi populasi seperti meningkatnya jumlah orang tua,
atau meningkatnya jumlah imigran dapat memicu perubahan sosial. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Perubahan dalam struktur ekonomi seperti meningkatnya ketimpangan pendapatan atau meningkatnya akses ke barang dan jasa dapat memicu perubahan sosial. Yang keempat, perubahan politik. Perubahan dalam sistem politik seperti adopsi konstitusi baru atau perubahan dalam hukum dan peraturan dapat memicu perubahan sosial. Yang kelima, perubahan budaya. Perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma dan praktik-praktik budaya dapat memicu perubahan sosial. Yang keenam, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan seperti meningkatnya polusi atau perubahan iklim dapat memicu perubahan sosial. Dan yang keempat, bagaimana dampak perubahan sosial? Di sini ada dua dampak. Yang pertama, dampak positif perubahan sosial, yaitu yang pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terbentuknya nilai dan norma baru. Yang keempat, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja. Dampak negatif perubahan sosial, yang pertama, disintegrasi sosial. Yang kedua, munculnya pergolakan di daerah. Yang ketiga, perilaku yang makin konsumtif. Dan yang keempat, kenakalan remaja. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.